Bab 622. Dia yang bodoh. Tidak perlu Momi. Glenn membuka lemari es dengan susah payah, juga berdiri jinjit untuk mengeluarkan makanan di dalam, sambil memalingkan kepala untuk berkata, "Momi, kamu istirahat saja, kamu hanya perlu memberi Glenn 15 menit." 15 menit. Audrey mengerutkan dahi, akhirnya menahan diri untuk tidak masuk. Apa yang bisa dilakukan dalam 15 menit? Masak mie, Momi. Memasak mie. Audrey diam sejenak, baru berkata, "Momi membantumu saja." Glenn berpikir, akhirnya menganggukkan kepala. Baik. Jadi ibu dan anak bekerja sama untuk memasak sepanci mie, mengatakan itu adalah usaha bersama. Sebenarnya Audrey tidak melakukan begitu banyak, karena dia menyadari bahwa Glenn si kecil ini memiliki keterampilan yang hebat. Dia bilang ada belajar dengan Gita, dia memang belajar. Terampil, selain pendek sedikit sehingga perlu berdiri di atas kursi, yang lainnya tidak ada masalah. Setelah itu, mereka berdua menuangkan 2 mangkuk mie dan duduk di depan meja makan. Audrey tidak merasa senang ketika melihat mie di depan yang lezat itu. Dari bayi yang baru lahir sampai sekarang. Ternyata dia bisa memasak untuk ibunya sendiri. Perasaan ini sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan. Glenn terlebih dahulu menjepit mie dan makan. Gerakannya sedikit buru-buru, sehingga mulutnya panas ketika dimasukkan ke dalam mulut, juga membuatnya ketakutan sampai lekas meletakkan mie disumpit kembali ke dalam mangkuk. "Hati-hati, jangan buru-buru." Audrey melihatnya dengan tak berdaya, kemudian menarik tisu untuk menyeka kuah di sudut mulutnya. "Pokoknya hanya kita berdua dan tidak ada yang akan merebut denganmu." Glenn pun mengedipkan mata dengan canggung setelah mendengar ini. "Momi, aku tidak sengaja, aku hanya ingin mencoba rasa makanan yang dibuat sendiri." Audrey tentu saja tahu dia tidak sengaja, karena dia memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap Glenn sejak kecil. Ditambah hubungan darah itu, jadi gerakan makan Glenn selalu lambat dan elegan. Sama sekali tidak boleh diajarinya. Sejak lahir sudah unggul, ditambah dengan bimbingan kelak. "Momi tahu, meskipun ini adalah masakanmu sendiri, tapi jangan buru-buru, pelan-pelan saja." "Iya." Audrey makan mie suap pertama, baru menyadari bahwa rasanya cukup enak dan ini setara dengan keterampilan dengan Gita. Dia melirik Glenn dengan kaget, "Kamu, Momi, enak tidak?" Audrey menganggukkan kepala, sedikit tidak percaya bahwa ini masakan putranya. "Apakah kamu ada menaruh saus yang spesial? Bukankah Momi sudah melihatnya tadi?" Benar juga, Audrey terus bersamanya di dapur. Glenn sama sekali tidak memasukkan saus khusus, hanya saja api dan rasanya sangat pas. Memikirkan hal ini, Audrey pun tersenyum senang. Glenn kita benar-benar telah dewasa. Setelah mereka berdua makan mie, Audrey pun mencuci piring, kemudian membiarkan Glenn naik ke atas untuk mandi dan Glenn pun menjawab dengan patuh. Setelah Audrey selesai membersihkan, dia hendak naik ke atas untuk mandi, tapi dia tidak melihat sosok Gita. Juga tidak tahu bagaimana dia sekarang. Sepertinya setelah pulang kerja, dia langsung mencari Andri. Apakah belum pulang sampai sekarang? Awalnya Audrey tidak ingin mengganggunya, tapi setelah dipikir, dia merasa dirinya perlu mengirim pesan untuk menanyakan kabar dia sekarang. Setelah pesan itu dikirim tak lama, Gita pun membalas pesan. "Audrey, aku memberitahumu, berhasil atau tidak tergantung pada tindakan kali ini, jadi kamu jangan menggangguku." Berhasil atau tidak tergantung pada tindakan kali ini. Setelah melihat ucapan ini, Audrey pun merasa bingung. Teringat hari itu Gita mengatakan ini memberikan obat kepada Andri, dia pun mengerutkan dahi. "Apakah kamu benar-benar berencana untuk memberi obat kepada kakakku?" "Omong kosong apa? Meskipun aku benar-benar ingin, juga tidak berani, aku hanya makan saja, Aku merasa malu sekali." Setelah melihat ucapan di belakang, Audrey bisa membayangkan tampak Gita yang sedih dan merasa sangat lucu. "Tidak apa-apa,
lagi pula wajah itu digunakan untuk membuat malu diri sendiri. Cara menghiburmu cukup istimewa. Semangat. Setelah memberinya semangat, Audrey tidak mengirim pesan kepada Gita lagi, melainkan melihat foto Colden sampai melamun. Dia ingin menelepon Colden, tapi dia tidak ingin merendahkan diri. Bagaimanapun, dia yang memintanya untuk memberi dirinya waktu, alhasil dia sendiri yang ingin meneleponnya sekarang. Ketika sedang berpikir, Audrey benar-benar tidak menahan diri untuk meletakkan ponsel, lalu mengambil ponsel, akhirnya dia menelepon Colden. Tidak tahu dia berada di negara mana dan kemana dia dinas ke luar negeri. Apakah ada perbedaan waktu dengannya? Suara koneksi dari telepon membuat Audrey sangat cemas. Saat telepon terhubung, tangan Audrey gemetar sejenak karena kaget, hampir saja melempar ponsel itu keluar. Ketika terdengar suara asing wanita dari telepon sana, Audrey pun menghentikan gerakan itu. Halo, apa dia? Apa dia salah menelepon? Audrey diam beberapa detik, kemudian mengambil ponsel untuk melihat teks yang ditampilkan di layar. Apakah ini nomor ponsel Colden? Tapi, bagaimana mungkin seorang gadis yang menjawab telepon? Audrey menggigit bibir bawahnya, merasa sangat cemas. Halo, aku mencari. Apa kamu mencari Colden? Sekarang dia tidak ada waktu mengangkat telepon. Colden. Suara wanita itu sangat kecil, juga lembut dan terdengar itu jenis yang sangat lembut dan cantik. Dia menggerakkan bibirnya, sebelum dia bertanya, orang di sana berkata lagi. Tunggu dia selesai mandi, aku akan membiarkannya meneleponmu lagi. Audrey. Ekspresinya sedikit berubah, lalu Audrey berkata, tidak perlu. Kemudian dia menutup telepon dengan panik. Sepasang kakinya sangat lemas, dia bersandar di pintu dan wajahnya pucat. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu memperhatikannya, juga mengetahui bahwa tidak ada asisten lain apalagi sekretaris wanita di sampingnya selain Arthur. Tapi wanita itu memanggilnya Colden, mesra juga lembut, ini pasti bukan sekretaris. Jika bukan sekretaris, maka bisa dikatakan adalah wanita yang memiliki hubungan akrab dengannya dan masih ada status apa lagi? Jawabannya sudah sangat jelas tidak perlu dikatakan. Audrey menggenggam erat ponsel dan ujung jari mulai menjadi putih. Tak lama kemudian, dia melepaskan tangan seperti tidak ada tenaga dan tersenyum muram. Audrey ya Audrey, apa? Apa yang kamu pikirkan? Dalam 5 tahun, apakah kamu benar-benar percaya dia akan menjaga tubuhnya hanya untukmu? Tatapan Audrey muncul rasa menertawai diri sendiri ketika memikirkan hal ini, lalu dia meletakkan ponsel ke meja dan masuk ke dalam kamar mandi. Asteris. Hotel di luar negeri. Seorang wanita cantik campuran sedang duduk di sofa dengan kaki terlipat. Ketika dia mendengar nada sibuk dari teleponnya, dia mencibir dengan ekspresi tenang. Kemudian mengambil ponsel, lalu menghapus catatan panggilan itu. Wanita yang menelepon di saat ini, lalu menutup telepon dengan panik, itu pasti wanita yang menyukai Colden. Colden adalah pria yang disukainya, jadi dia harus melenyapkan semua wanita yang akan memiliki hubungan dengan Colden. Apa yang kamu lakukan? Terdengar suara dingin dari belakang, ponsel di tangan Merlin telah direbut oleh pria tampan sebelum dia sempat merespon. Bersambung.